Ya, pemirsa, bagaimana sebenarnya konsep manajemen bencana pemerintah? Mengapa setiap menghadapi bencana kita terkesan selalu gagap? Kita akan membahas masalah ini dengan dari BNPB, tapi melalui sambungan telepon ada Bapak Sutopo Purwonugroho. Selamat malam, Pak Sutopo. Selamat malam. Ya, dan kemudian di studio ada Martin Manurung, Direktur Eksekutif Institute for Welfare Democracy. Selamat malam, Bung Martin. Saya ke Pak Sutopo terlebih dahulu. Pak Sutopo, ini kritikan banyak datang begitu. Pak Sutopo mungkin bisa meluruskan bagaimana sih sebenarnya konsep manajemen bencana kita, terkesan kita memang selalu gagap di setiap bencana yang terjadi di Indonesia ini, Pak. Ya, jadi pertama yang kami sampaikan, di dalam manajemen penanggulangan bencana memang ada tahap sebelum kejadian, pada saat kejadian dan pasca kejadian. Oke. Di dalam sebelum kejadian bencana, saat ini menjadi porsi yang terbesar di sini adalah pengurangan risiko bencana. Di mana di dalamnya pengurangan risiko bencana itu kita berbicara mengenai masalah integrasi antara bahaya itu jenis-jenis bencana. Kita mengenal di Indonesia ada 13 jenis bencana. Gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, dan sebagainya. Kemudian dipadukan dengan kerentanan. Kerentanan itu menyangkut aspek jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan infrastruktur. Nah, kita akan mulai daerah-daerah mana yang memiliki resikonya. Dari resiko tinggi tadi, dilakukan berkaitan dengan penataan ruang, kemudian kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, nah itu yang dilakukan. Nah, ketika terjadi pasca bencana, maka ada masa-masa tanggap darurat. Kemudian setelah selesai tanggap darurat, kita lakukan di situ mengenai tahap rehabilitasi. Dengan konsep yang ada sekarang ini, efektifkah ini diterapkan sekarang, Pak? Karena kalau kita lihat masih, contohlah langsung kita lihat Mentawai misalnya, kita terlambat 12 jam hanya untuk mengetahuinya, begitu, Pak? Jadi begini, kita perlu memahami secara proporsional apa yang sudah dilakukan. Yang sudah dilakukan ini sudah sesuai dengan koridor-koridor yang ada, sesuai dengan undang-undang, peraturan-peraturan yang ada. Itu kita bekerja secara profesional. Ya. Tetapi yang kurang dan sebagainya itu sudah masuk menyangkut ranah politik. Jadi kita pahami bersama kondisi yang ada di Mentawai. Karena saya H+2 itu posisi Mentawai dan melakukan rapid assessment. Jadi tanggal kejadian tanggal 25 malam, memang informasi yang kita terima dari BMKG 4 menit lebih 42 detik. Memperoleh informasi mengenai ada potensi gempa, ada potensi tsunami di sekitar sana. Nah, kita sampai pagi tidak mengetahui karena dari BPBD provinsi itu memperoleh laporan yang ada di BPBD Kabupaten Mentawai yang berada di posisi Sikakap, itu juga hanya memperoleh informasi bahwa ada tsunami ketinggian 60 cm dan tidak ada korban pada saat itu. Karena jauh sekali, mereka yang terkena dampak itu berada di sepanjang pantai pesisir sebelah barat yang tidak dapat dimonitor karena keterbatasan, tidak ada sarana komunikasi, telepon, listrik, dan sebagainya. Sebelum saya nanti akan tanya ke Pak Sutopo tentang yang dimaksud masalah politiknya tadi seperti apa, tapi nanti Pak, saya ingin lihat evaluasinya dari sudut pandang Bung Martin. Bagaimana Anda melihat manajemen pengelolaan bencana kita sekarang ini? Ya, saya pikir gini, istilah gagap tadi itu sangat jelas, artinya terlihat fakta di lapangan seperti itu. Nah, kalau apa yang terjadi setelah bencana, itu sebenarnya mencerminkan apa yang terjadi sebelum ada bencana. Jadi kalau kita gagap ketika ada bencana,